Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa anak-anak untuk menerapkan 3M di rumah. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, membuat karya seni montase dan kolase. Yang kedua, menyebutkan perlunya bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjelaskan informasi penting dalam bentuk peta konsep. Kita kemarin sudah belajar tentang karya seni tempel. Nah, coba untuk yang nomor 1 itu adalah gambar contoh karya seni apa? Yaitu adalah montase, yaitu menempel gambar yang sudah jadi. Yang kedua adalah mozaik, yaitu menempel dengan sejenis bahan. Jadi contohnya kan potongan-potongan kertas, kemudian membentuk pola atau gambar yang diinginkan. Kemudian ada yang ketiga adalah kolase, menempel dengan berbagai ragam jenis. Misalnya di situ ada daun, kemudian ada biji-bijian gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi, yaitu menempel dengan menghias kerajinan kain. Nah, coba bagaimana cara kita membuat montase dan kolase? Nah, untuk yang montase, yang pertama kalian harus menentukan tema. Misalnya, apakah temanya tentang berkebun, atau tentang indahnya desaku, atau tentang bermain bola. Nah, nanti kalian mencari gambar, kemudian digunting sesuai tema yang kalian ambil. Misal kalian ingin mengambil tema desaku yang indah, berarti kalian mencari gambar-gambar yang menunjukkan suasana desa. Misalnya ada orang, ada gubuk, ada sawah, ada rumah yang sederhana, ada sungai, seperti itu. Kemudian tempel dengan menarik. Nah, untuk cara membuat kolase yaitu menentukan bentuk yang akan dibuat. Jadi kalian bunga atau pola seperti bola atau gambar yang ingin kamu buat. Kemudian menggambar pola dan menyiapkan bahan, ditempel dengan bahan sesuai dengan pola yang dibuat. Nah, sekarang anak-anak buatlah karya seni, montase atau kolase sesuai dengan yang kalian sukai. Misalnya, kalian adalah bunga, berarti kalian dapat membuat montase atau kolase tentang bunga. Kemudian ada yang kalian sukai adalah bermain bola. Nah, kalian nanti dapat membuat montase dengan tema bermain bola atau dapat membuat kolase bergambar bola. Gitu ya. Nah, coba. Ini adalah contoh hasil karya kolase. Kolase, ini adalah montase. Kalian lihat, di situ ada gambar yang dipotong, ada rumah, ada mobil yang dipotong, ada pohon, ada anak-anak sedang bermain bola, ada bunga-bunga. Nah, itu kemudian ditempel menjadi gambar yang cantik. Nah, ini adalah montase. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, hasil karya anak-anak itu, contoh misalnya gini. Anak-anak membuat
karya yang berbeda. Misalnya, Lani membuat kupu-kupu, berarti Lani suka kupu-kupu. Kemudian Ani membuat bunga, berarti Ani suka bunga. Kemudian Budi suka bermain bola. Budi membuat montase dengan gambar tersebut. Kemudian Rina membuat montase dengan tema berkebun. Bahwa hasil karya anak-anak itu berbeda-beda. Nah, bagaimana hal yang kalian lakukan jika sesuatu yang kalian sukai berbeda-beda? Pastinya saling menghormati, saling menghargai, tidak membeda-bedakan, ya. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu toleransi? Ya, toleransi itu bersikap menghargai perbedaan orang lain, misalnya dalam hal pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan. Nah, kenapa toleransi itu penting ya? Ya, itu dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Kemudian ada menciptakan kerukunan pada masyarakat, saling menghormati sesama manusia, dan memunculkan rasa nasionalisme. Nah, coba kita membaca bersama-sama, yaitu melaksanakan sikap toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku, ras, sosial, budaya, maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk persatuan bangsa. 2. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. 3. Memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga seperti membantu pekerjaan orang tua di rumah, B. Membantu adik saat kesulitan dalam belajar, C. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga, D. Menjaga ketenangan saat jam tidur siang, E. Mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Yang kedua, lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah sebagai berikut. A. Menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang B. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman. C. Tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. D. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang E. Mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut. A. Ramah kepada tetangga. B. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan C. Memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, tugas anak-anak hari ini, kalian membuat peta konsep. Ya, cara yang pertama, kalian harus menentukan judul dari bacaan tersebut. Nah, yaitu melaksanakan sikap toleransi. Oke. Kemudian kalian membuat cabang. Oke. Kira-kira tadi ada berapa cabang? Ada 4. Tadi ada arti penting toleransi. Kemudian ada toleransi dalam sekolah, toleransi dalam keluarga, dan toleransi dalam masyarakat. Nah, kemudian kalian membuat anak dari
konsep-konsep tersebut. Nah, di sini arti penting toleransi kalian tulis di sini. Arti penting toleransi tadi apa saja? Kemudian toleransi dalam sekolah itu bagaimana? Kalian sebutkan satu persatu. Dalam keluarga itu bagaimana dan masyarakat bagaimana dari teks bacaan tadi. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yaitu tentang pentingnya toleransi. Kemudian ada montase dan kolase dan membuat peta konsep dari Bagaimana pembelajaran hari ini? teks. Menyenangkan, bukan? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.